Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. So good evening, everyone. Good evening, Miss. Okay. So today we are going to continue our discussion about parallel structure ya. Jadi hari ini kita akan membahas latihan tentang parallel structure. Okay. Well, I just would like to remind you a little bit about what parallel structure is. Jadi Miss hanya akan mengingatkan sebentar aja parallel structure itu apa gitu ya. So actually parallel structure is when you find list of items in a sentence, yeah. And those list of items can be either two, three, or even more than three on the list, yeah. And you have to make sure that all those items use the same word class, gitu. Jadi parallel structure itu kalau kita ada semacam daftar kata di dalam sebuah kalimat yang berjejer gitu ya, kita menyebutnya list of items. Nah, kita harus memastikan bahwa semua eh, semua yang ada di list of items itu kelas kata atau jenis katanya sama, seperti itu ya. Dan kata penghubungnya juga betul. Oke. So here we have three coordinate conjunctions that connect all those parallel list of items, namely and, but, and or. Oke. Jadi seperti itu. Kemarin juga 2 hari yang lalu juga kita sudah bahas ya contoh sederhana untuk parallel structure itu seperti apa. Misalkan dalam bahasa Indonesia ya, saya suka berenang, bernyanyi, dan memasak masakan tradisional. Nah, kita sudah bisa bilang kalau list of items di dalam kalimat ini sudah paralel. Karena kelas katanya atau jenis katanya kesemuanya adalah verba, ya, verbs, atau kata kerja. Dalam bahasa Inggris, jadi seperti ini. I like swimming, dancing, and cooking traditional food. Ya, seperti itu ya, kira-kira. Oke. So now I think I would like to discuss, ya, about the answer to your homework or exercise, ya. Number one here, it says incorrect. Nomor satu di sini, tertulisnya adalah salah gitu ya. Oke, so let's check why it is incorrect. Ini ya. The pastries in that shop are very expensive, but quite deliciously. Ya, jadi ini maksudnya pastry-pastry yang ada di toko tersebut sangat mahal tapi cukup lezat gitu ya. Nah, expensive atau very expensive di sini adalah gabungan dari adverb atau keterangan very dan adjective atau kata sifat expensive atau mahal. Maka yang di sebelahnya juga harus seragam ya. Jadi adverb quite yang artinya cukup atau lumayan, kemudian delicious, bukan deliciously. Karena kalau deliciously ini jadi adjective plus adverb ya. Adjective plus adverb jadinya adverb of manner atau keterangan cara ya kalau ini. Kayak dengan enak gitu. Nah, ini salah karena harusnya yang betul adalah delicious. Yang sama-sama adjective atau yang sama-sama kata sifat. And let's see, what about number two? Number two here is correct. Mari kita lihat kenapa bisa betul ya. You can find some change to buy a paper in the drawer, on top of the dresser, or in the jar. Ya, kamu bisa menemukan beberapa kembalian atau uang kecil untuk membeli kertas di dalam laci, di atas lemari, atau di dalam guci. Seperti itu ya. Nah, ini semuanya juga sudah paralel ya, karena list of items-nya berupa place expressions atau keterangan tempat gitu ya. Di laci, di atas almari, di dalam guci, seperti itu ya. So now we are going to discuss about number 3 until 10 because it's a homework, so I need you to do all those numbers. Okay. Okay, let's see who is first on the list. Okay, the first person on the list, we have Arif Firmansyah. So Arif, what is your answer for number 3? Number three, correct, Miss. Mm-hmm. How do you know it is correct? Uh, Mhm. Expensive painting and elegant lamp. Okay, the living Adjective. room was very No. good. Okay, jadi elegance ini artinya elegan apa ini eh keanggunan. Kalau kalau misalnya anggun ya, anggun itu
Elegant ini artinya anggun, berarti di sini adalah kata sifat, ya. Tapi kalau elegance, meskipun cara bacanya mirip, tapi sebetulnya beda ya. Kalau adjektif dia elegant, kalau kata benda atau noun dia elegance, ya. Berbeda ya. Yang satunya adjektif, yang satunya noun. Nah, jadi sebetulnya ini incorrect, ya, karena seharusnya ini kita pilihnya bukan elegance tapi elegant. Nah, gitu ya. Oke. Ya, ya, mari kita lihat dulu ya. The living room was decorated with expensive paintings and elegant lamps. Ya, jadi ini artinya ruang tamu itu dihiasi dengan lukisan-lukisan yang mahal dan lampu-lampu yang anggun atau yang indah seperti itu. Jadi di sini salah karena elegance di sini dia noun kata benda, bukan adjektif, bukan kata sifat. Maka kita harus ganti jadi elegant, gitu ya. Jadi berbeda spelling, berbeda ejaan, tapi ininya bacanya hampir sama, ejaannya berbeda dan arti dan jenis katanya juga berbeda, ya. Okay, so now we go to Firda for number 4. What do you have for number 4, Firda? Correct, Miss. Mhm, mhm, oke. So, nah, jadi ini list of items-nya ini adalah berupa clause atau anak kalimat, ya. Anak kalimat yang dia bisa kita sebut nominal clause, ya. Jadi klausa atau anak kalimat yang terdiri dari subjek dan verb, gitu ya. Tapi di dalamnya tidak ada kata, sorry, di dalamnya tidak ada kata kerja. Nah, seperti itu ya. Kita lihat, he knew that the financial problems were not serious. Dia tahu bahwa masalah-masalah keuangannya itu tidak, masalah-masalah keuangannya serius. Berarti ini ada subjek financial problems, kemudian verb serious, verbnya were, terus complement atau pelengkapnya adalah serious ya. That the situation was not going to improve, bahwa situasinya juga tidak akan membaik, and that he needed to get a job, dan bahwa dia butuh pekerjaan. Jadi ini noun clause ya, gitu. Jadi klausa yang fungsinya sama seperti kata benda. Ada depannya ada that, bahwa ini ya. So this one is correct. Karena list of itemnya di sini ada 3 dan ketiga-tiganya juga sudah dalam bentuk noun clause, gitu ya. Good job, Firda. Now let's go to Dewa for number 5. Incorrect, Miss. Oke. So please revise. Tolong dibetulkan. All day long during the trip to the mountain, Mhm. they were skiing, sledding, or playing in the snow. Oke, jadi betul. Jadi karena semuanya itu verb ing, ya. Karena semuanya dalam bentuk present participle atau verb ing, maka semua satunya verb ing, yang lain juga harus verb ing ya. Skiing, sledding, playing in the snow. Seperti itu. Harus verb ing semua, gitu ya. Oke, thank you Dewa. Now let's have Denny for number 6. What do you have for number 6, Denny? Correct, Miss. Oke, the car needs new tires but not a new engine. Nah, ini ya. Jadi ini list of items-nya adalah berupa frasa kata benda atau beberapa kelompok kata yang kedudukannya sama seperti kata benda ya. The car needs new tires. Mobilnya itu butuh ban baru, but not a new engine. Tapi bukan mesin yang baru ya. So, correct. Oke. Thank you, Denny. After Denny, let's have Hibatullah. What do you have for number 7? Correct, Miss. Very good. Ya. Ini juga berupa noun clause ya. Noun clause atau klausa kata benda ya yang konektornya adalah when gitu. He stops working, dia berhenti bekerja. When he gets too tired to continue, ketika dia merasa terlalu lelah untuk melanjutkan, or when he has finished, atau ketika dia sudah selesai gitu. Jadi meskipun tensesnya berbeda, tapi ini tensesnya yang berbeda ini memang sesuai dengan kebutuhannya ya, dia berbeda seperti itu. Tapi itemnya yang di depan itu noun clause, yang di belakang juga noun clause.
So it's correct. Jadi betul. After Hibatullah, we have Rido. Okay, what do you have for number 8, Rido? Incorrect, Miss. Okay, please revise. Incorrect. Berarti yang salah yang mana? Coba dibetul. Continuation down the hall. Ya, seharusnya bukan continuation tapi continue. Ya. Ya, jadi ini semuanya adalah bare infinitive atau kata kerja dasar kata kerja bentuk pertama yang dasar gitu ya. Karena setelah model, should kan model, harus bare infinitive, harus kata kerja bentuk pertama ya. To get to the office, untuk berangkat ke kantor, you should go through this door. Kamu harus pergi melalui pintu ini. Turn to the left, belok ke sebelah kiri, and continue down the hall. Dan lanjut berjalan ke bawah aula gitu ya. Jadi karena di sini go verb 1, turn juga verb 1, maka di sini pun harus verb 1, continue. Sedangkan continuation ini bukan verb ya, dia noun, dia kata benda. Artinya keberlanjutan. Seperti itu. Kan kita cuma butuh berlanjut, bukan keberlanjutan. So yang benar continue ya. I think we have to put cross mark here. Don't know that this is wrong. Okay. So, thank you, Rido. Now let's have Putu. Look, Putu. What do you have for number? Correct, Miss. Okay. For dessert, we could serve lemon pie. Untuk makanan penutup, kita bisa menyajikan pie lemon, fruit tarts, tart buah, chocolate cake, kue coklat, or butter cookies. Atau cookies butter gitu ya. Very good. So, all these items are noun phrase. Semua item ini dalam bentuk frasa kata benda dan juga secara makna dia betul ya, jenis makanan gitu. Sorry, I mean types of dessert, jenis dessert. Okay, thank you Putu. Now, we go to the next one. Ainur Rahman, what do you have for number 10? Number 10, incorrect. Okay, so Waalaikumsalam. Bentar. please revise. Medicine, juice, and rest. Restnya nih. Okay, betul. Rest-nya harusnya dalam bentuk kata benda saja ya. Rest gini. Ya, atau kalau misalnya kita mau yang pada umumnya seringnya ada kata some di depan ya, some rest, itu juga boleh. The sick child, anak yang sakit itu needs some medicines, butuh beberapa obat, some juice, and some rest, dan istirahat. Dan istirahatnya di situ bukan dalam bentuk verb atau kata kerja, tapi noun, kata benda ya. Karena rest itu dia bisa verb, bisa noun, dan kita pilihkan yang noun di sini supaya sama dengan item depannya. You can say rest boleh. Kalau mau some rest juga boleh. Okay, so now we go to the next theory of parallel Miss, structure. bentar, Miss. Yes. Maaf mau tanya, Miss. Ya, Yang nomor please. 6 itu, Mhm. but not itu nggak perlu ada kalimat tambahan to be ya, Miss. Yang the car needs new tires, but not itu memang seperti itu, Miss. Nggak perlu to be ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, nggak masalah ini. The car needs new tires, but not a new engine. Kalau mau lebih grammatical, bisa but doesn't need a new engine gitu. Tapi it makes the sentence less effective. Kalimatnya jadi, less efficient. Kalimatnya jadi kurang efisien. Jadi yang seperti ini nggak apa-apa. But not a new engine. Ini sudah nggak masalah di sini. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kalau tadi parallel structure yang dihubungkan dengan coordinate conjunction and but or. Nah, kalau yang selanjutnya ini sama sebetulnya, tapi dia dihubungkan oleh paired conjunction. Paired conjunction itu apa? Yaitu paired conjunction itu kata penghubung yang berpasangan dan pasangannya sudah itu. Nah, biasanya both biasa dipasangkan dengan and. Kemudian either dipasangkan dengan or, neither dipasangkan dengan nor, not only juga dipasangkan dengan but also. Dan ini biasanya list of itemnya cuma 2. Nah, parallel structure-nya di mana? Jadi parallel structure-nya itu yang muncul setelah konjungsi yang pertama harus sama bentuknya atau jenis katanya dengan yang muncul setelah konjungsi yang kedua. Nah, ini contoh ya. The lecture was both informative and enjoyable. Perkuliahannya
informatif, dan bisa dinikmati. Gitu. Ini both sama and. Oke. Either the history exam or the physics exam is on Thursday. Baik itu ujian sejarah atau ujian fisika, itu keduanya diadakan di hari, Tuesday, it's like Selasa, ya. The missing papers are neither on his desk nor in the file. Makalah-makalah yang hilang itu kalau tidak di atas mejanya dia, ya di dalam file gitu. He visited not only his cousin but also his grandmother. Dia mengunjungi bukan hanya sepupunya tapi juga neneknya, gitu ya. Seperti itu. Jadi dia itemnya cuma 2. Nah, kalau yang seperti ini yang pakai paired conjunction itu biasanya dia kesalahannya 2 jenis. Yang pertama, itemnya tidak paralel, jenis katanya belum sama gitu antara item yang pertama dengan yang kedua, itu kesalahan pertama. Dan yang kedua adalah pasangan untuk konjungsinya itu tidak pas. Nah, itu juga kalimatnya salah ya. Misalkan both kan harusnya dengan and. Nah, misalkan both dipasangkan dengan or, itu salah. Either harusnya kan dengan or. Nah, misalkan either dipasangkan dengan and juga salah. Seperti itu ya. Jadi, yang diperhatikan adalah apakah yang pertama itemnya apakah sudah sama. Yang kedua, apakah penggunaan konjungsi berpasangannya juga sudah tepat, gitu ya. Let's see here. Kita lihat di sini coba ya. They want either to play tennis or golf. Nah, this is not parallel and must be corrected. Kalimat ini belum paralel dan harus dibetulkan. Kira-kira bagaimana supaya betul? Ini maksudnya kan mereka pengennya kalau nggak main tenis ya main golf gitu. Nah, item yang muncul setelah either ini kan to play tennis. Berarti yang muncul setelah all or juga harus pakai kata kerja juga. Jadi bukan cuma golf aja tapi apa? To play golf. Dalam bahasa lisan, atau ketika teman-teman speaking, kesalahan yang seperti ini, misalkan bukan to play golf, tapi teman-teman bilangnya golf gitu aja, itu sebetulnya tolerable atau bisa ditoleransi kalau dalam speaking ya. Cuman ketika writing, ya itu harus secara tata bahasa tuh betul gitu. Ya, misalnya ini ya. Nah, ini contoh pembetulannya. They want either to play tennis or to play golf. Bisa seperti ini. Mereka pengennya kalau nggak main tenis ya main golf. Atau bisa seperti ini. They want to play, either-nya diletakkan setelah play. They want either to play either tennis or golf. Mereka pengennya main kalau nggak tenis ya golf. Kayak gitu. Nah, coba sekarang yang ini. He lent me both some paper or a pencil. Ini kesalahannya di mana? Or nih. Ya, betul. Jadi bukan or, both itu pasangannya adalah and ya. Jadi kita ingat di sini ini pasangannya harus hafal juga. Both itu dengan and, either dengan or, neither dengan nor, not only dengan but also. Nah, ini pasangannya kurang tepat, maka harus diganti. Ya, bukan or tapi and. He lent me both some paper and a pencil. Dia meminjamkan saya baik itu kertas, meminjami saya baik itu kertas maupun pensil gitu ya. What about this one? Which one is incorrect? Either breakfast nor lunch is included in the price. Baik itu sarapan maupun makan siang itu sudah termasuk dalam harganya. Oke. So, what do you think is wrong with this sentence? Ini kira-kira salahnya di mana? Or, Ya, Nor. ya harusnya bukan nor tapi Or. or. Ya. Nah, ini pokoknya dihafalkan aja. Both dengan and, either dengan or, neither dengan nor, not only dengan but also. Dan item yang muncul di antaranya juga jenis katanya harus sama. Ya. Oke, so now let's go to this one. But I need you to work on only number 3, 4, 5, and 6. Jadi, ini boleh dikerjakan seperti tadi, tapi cuma nomor 3 sampai 6 aja. Setelah itu kita mau bahas yang ini. You have to be very careful and meticulous. Untuk parallel structure ini memang kayaknya gampang. Ya dia memang mudah sih, tapi Anda harus kayak teliti banget gitu.
teliti, lihat konektornya, lihat period conjunctionnya, dan lihat apa list of itemnya itu apakah word class-nya sudah sama atau jenis katanya sudah sama gitu. Oke, let's discuss. Tadi terakhir Ainur Rohman. Nah, sekarang berarti Jati ya. Jati, I need you to do number 3. Incorrect, Miss. Ya, oke. So, can you please revise, Jati? Can you show me which Ini. one is wrong? Oke. Harusnya? Ini. Or jadinya Hmm? N itu, Miss. Ya, betul. Kalau itemsnya di sini sudah paralel ya. Jadi dua-duanya sudah dalam bentuk time expression atau keterangan waktu. In the morning, in the evening, ya, di pagi hari, di malam hari. Tapi yang belum tepat adalah conjunctionnya. Harusnya both dengan and gitu ya. So, he regularly studies both in the morning and in the evening. Dia belajar teratur baik di pagi hari maupun malam hari. Thank you, Jati. Now we go to Andre. What do you have for number 4? Correct, Miss. Very good. Ya, jadi pertama kita lihat not only but also-nya juga sudah bagus ya, maksudnya sudah tepat pasangannya. Terus kemudian itemnya juga sudah bagus, adverb dan adjective ya. The play that we saw last night was not only rather delightful. Pertunjukan atau drama yang kita tonton tadi malam bukan hanya cukup menghibur ya, but also quite meaningful, tapi juga cukup bermakna. Okay, so thank you, Andre. Let's go to Zaldi for number 5. What do you have for number 5, Zaldi? Yes, Miss. Jadi sama itu. Number 5, incorrect. Mhm. Oke, ya, ya, bagus. Sudah teliti banget ya. Harusnya gimana? Kurang apa? Ini kayak kalau speaking ya, guys. Kalau kalian speaking kayak gini, itu udah bagus banget. Ditoleransi gitu, kayak kurang-kurang grammar sedikit gitu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam writing harus sempurna memang. Nih ya. Oke, if it's incorrect, which one is wrong? And please revise. Coba dibetulkan. Hmm, siapa tadi? Ayo Zaldi dibetulkan. Hello.
Masih pada nonton bola nih. Soalnya suami Miss sama anak Miss yang gede juga lagi nonton tuh. Oke, anyway. So ini ya. He married her neither for her ability to cook nor her ability to clean the house. Dia menikahinya, ya, bukan karena kemampuannya memasak, bukan juga kemampuannya membersihkan rumah, gitu. Jadi di sini guys, sebetulnya yang salah adalah karena setelah neither itu kan kita kasih for dulu. Nah, jadi setelah nor kita juga kasih for, ya, seperti ini. Kecuali kalau memang for-nya itu kita geser ke belakang. Jadi kayak gini. Nah, baru ini for-nya yang di sini dihilangin, gitu ya. Oke. Ya, ini ya. He married her for neither her ability to cook nor her ability to clean the house. Bisa seperti ini. Atau he married her neither for her ability to cook nor for her ability to clean the house. Jadi pilihan kalian mau meletakkan for-nya di mana gitu ya. Kalau for-nya diletakkan setelah neither, berarti setelah nor juga harus ada for-nya gitu. Tapi kalau for-nya mau dimundurin sebelum neither, nah itu berarti di sini sudah tidak perlu ada for lagi, gitu ya. So yes, this is incorrect. Thank you, Zaldi. After Zaldi, we go to Maria Teresia. Maria, what do you have for number 6? Do you have Maria? Yes, Miss. Incorrect, Miss. Please revise, coba dibetulkan. The discussion was both exciting and interesting. Oke. Interesting, ya betul. Ini harusnya interesting karena adjektif ya. Kalau interest di sini dia belum adjektif, dia masih noun atau kata benda, artinya minat. Gitu ya. So, the discussion was both exciting and interesting. Pembahasannya itu menggugah dan menarik gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke written expression. Oke, kita cari yang salah yang mana di sini ya. I give you a few minutes. Ya. Oh ya, sebelumnya Miss mau notif dulu. Jadi biasanya kan Miss pakai akun Zoom yang dari Silax gitu. Nah, akun Zoom yang dari Silax itu Miss kurang tahu kenapa Miss tidak bisa login. Mungkin sedang dipakai meeting dengan staffnya atau bagaimana. Jadi ini Miss pakai akun Zoom Miss sendiri. Nah, akun Zoom Miss sendiri itu tidak premium. Jadi dia nanti akan selesai setiap 40 menit. Terus nanti kita login lagi gitu ya. Nah, ini kita masih ada remaining time sekitar 9 menit. Jadi nanti setelah 9 menit kita masuk lagi ke link Zoom yang sama gitu ya. Yang Miss kirim terakhir di WhatsApp group. Oke? Alright. So now everyone, I give you time to work on number 1 until 10. Silakan ini dikerjakan. I believe you can complete it in 5 minutes. Ini 5 menit kayaknya selesai ya. Jadi silakan dikerjakan and we'll discuss it after the 5 minutes are over. Nah, kita akan bahas setelah 5 menitnya selesai. Gitu ya, guys. Oke. Oke. Ya.
Oke. Sekarang kita bisa bahas ya. Terakhir tadi Maria. Sekarang Dea. So Dea, please do number 1. What is your answer for number 1? C. Oke, Population. very good. Ya, yang salah ini C ya. And harusnya supposed to be, what is Uh, the revision? Popular. Popular. Oke, alright. So, ini kemungkinannya sebetulnya yang mirip katanya dengan population. Kalau population itu kan artinya populasi, ya, atau seperti jumlah penduduk di suatu negara gitu ya, atau daerah. Nah, sebetulnya ada dua yang berkaitan, kata adjektif yang bisa dipakai. Bisa juga popular, yang mirip, atau satu lagi, yang lebih tepat sebetulnya ini, populous. Baru denger kan ya? Jadi populous itu artinya seperti merakyat atau sederhana atau apa ya, semacam murah gitu ya. Seperti itu. Itu populous. Cuma nanti di dalam tes TOEFL yang sesungguhnya, teman-teman kan hanya diminta mencari yang salah yang mana, memilih yang salah gitu kan, tanpa memberikan pembetulannya. Jadi itu kalau misalnya teman-teman udah tahu yang salah yang mana, tapi tidak yakin yang betul apa ya, yang nggak usah dipikirin gitu. Karena memang di ujian yang sesungguhnya itu tidak diminta memberikan correctionnya atau revisinya gitu. Nah, cuman kalau latihan seperti ini kan kita harus tahu ya kenapa salah gitu ya. Ballpoint pens are less versatile but more populous than fountain pens. Jadi pen jenis ballpoint itu kurang serbaguna ya, tetapi lebih sederhana atau lebih murah daripada pena jenis itu. Fountain pens itu loh. Pena yang jenis yang biasa buat kaligrafi itu, yang tintanya lebih tebal itu, lebih premium gitu lah ya. Gitu. Yang buat orang nulis surat zaman dulu gitu loh. Something like that. Okay. So, thank you Dea. Now we go to Reza. Reza, what do you have for number 2? Do we have Reza here? I'm here, Miss. Yes. What's your answer for number 2? Number 2. Wait, Miss. Is it A, B, C, or D? Wait, Miss. Wait. Yeah. Peluang sebagai topik Jawa yang harus diwaspadai. Riddles artinya apa, tahu? Tebak-tebakan ya. Iya. Riddles, tebak-tebakan. Very rarely, sangat berbeda satu sama lainnya in both grammatical and phonological form. Baik dalam bentuk kata bahasa maupun bunyi. And phonology. Oke. Jadi di sini sebetulnya yang salah sih Phonology, Bu. ya. Yang betul apa? Phonological. Iya. Ya. Bukan. Ya, ini ya. Jadi yang kata benda. Oke? So, thank Yes, you. miss. Now we go to number 3. That was Reza barusan ya. Royhan number 3. Yes, Miss. I think B. It should be, harusnya. Mana nih? Harusnya applying. Ya, good. Karena tidak paralel antara feeling the pulse and apply force to the arm. Very good. Good job ya. Blood pressure is measured by feeling the pulse and applying force to the arm. Ya, jadi tekanan darah itu diukur dengan cara merasakan detak jantung dan menggunakan tenaga atau kekuatan di tangan, itu pada tangan. Thank you. So, let's have number 4. Thank you, Royhan. For number 4, let's have SEP 3. SEP 3, what is your answer for number 4?
Yes, Miss. Ya, number 4. D, Miss. Oke, ya, harusnya apa? The moon has no atmosphere, no air, and no Watery jadi water, Miss. Ya, jadi harusnya water. Kalau watery kan artinya berair. Nah, kalau air aja water. The moon has no atmosphere. Bulan itu tidak memiliki atmosfer, no air, tidak memiliki udara, and no water, dan tidak ada air. Okay, so Wahyu Widodo. Now, what do you have for number 5, Wahyu?